Oke guys, pagi itu di restoran Tuan Crab, Squidward sedang bekerja mengantar salah satu pesanan pelanggannya. Namun tiba-tiba saja kakinya malah menginjak papan lantai yang retak. Alhasil, karena kejadian itu membuat dirinya terkena sial. Ia kemudian memanggil Tuan Crab untuk memperbaiki kerusakannya, namun Tuan Crab menolaknya karena jika menyewa tukang perbaikan akan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membayar. Alhasil, Tuan Crab hanya menyambung dan memperbaiki papan tersebut menggunakan lakban. Terbukti cara itu sangat ampuh karena hampir semua kerusakan di restoran ini diperbaiki dengan cara menggunakan lakban guys. Bahkan meja yang hampir patah banyak tambalan yang menggunakan lakban supaya tidak mudah goyang. Tentu si pelanggan itu merasa tidak nyaman saat makan Krabby Patty. Tuan Crab yang nggak mau dikomplain akhirnya langsung melakban mulut si pelanggannya agar supaya tidak bising. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan karena tubuh cangkangnya yang retak-retak, Tuan Crab tetap menggunakan lakban sebagai alat perekat yang sangat murah. Disinilah Squidward benar-benar baru menyadarinya karena tempat restoran itu sangat bobrok. Apalagi cara memperbaiki kerusakan tersebut hanya menggunakan lakban sebagai perekat. Tempat itu benar-benar membutuhkan perbaikan yang lebih lanjut. Bahkan saat SpongeBob membuka pintu dapur dengan keras, membuat papan menu makanan terjatuh dan menimpanya. Hal itu membuat SpongeBob terlempar mengenai properti yang sudah ditambal menggunakan lakban menjadi berantakan lagi. Ya, termasuk tempat kasir Squidward yang banyak sekali diperbaiki dengan menggunakan lakban guys. Akhirnya, Tuan Crab terpaksa memperbaiki semua kerusakan tanpa menggunakan lakban lagi. Namun dia dan SpongeBob yang akan memperbaiki semua kerusakan ini tanpa memanggil tukang. Namun Squidward tak ingin membantu mereka berdua, sehingga Tuan Crab menugaskan Squidward agar bekerja sebagai tukang kasir sekaligus memasak di dapur. Ia pun menolaknya, namun Tuan Crab langsung membawa mesin kasir dan menu makanan yang ditempelkan di wajahnya. Tak berselang lama dari itu, si pelanggan yang baru datang lalu kembali lagi karena masih ada perbaikan. Sementara itu Tuan Crab membagi tugas dengan SpongeBob. Ia ditugaskan untuk memperbaiki papan lantai. Namun SpongeBob kesulitan membuka kembali papan itu karena lakbannya masih belum dicopot. Di sisi yang lain, si Patrick ingin pesan makanan. Ia pun mencopot papan menu itu yang membuat Squidward kesakitan karena lakban menempel di kepalanya. Saat ia ingin bertanya tentang menu pesanan si Patrick yang akan dibeli, Squidward kehilangan konsentrasi karena suara bising dari perbaikan tersebut. Tiba-tiba saja papan tersebut justru malah terlempar ke arah Squidward hingga membuatnya terjatuh. Akhirnya, si Patrick memesan kue Krabby Patty. Squidward segera masuk ke dalam dapur dalam situasi papan itu yang masih menempel di wajahnya. Lalu keduanya segera memperbaiki lantai yang rusak dengan menggunakan paku supaya lebih kuat. Namun saat Squidward mengantarkan semua pesanan pelanggannya, kakinya terkena palu. Hal itu membuat kue Krabby Patty terlempar ke tangan Patrick. Mendapat kue yang banyak, si Patrick langsung segera memakannya, sedangkan Squidward menjerit kesakitan. Tuan Crab memarahi Squidward karena berjalan lengah, sehingga membuat pakunya malah menancap di kedua kaki. SpongeBob lalu mengambil serpihan paku tersebut kembali. Berikutnya, kini memperbaiki bagian ruangan dapur yang kerusakannya sudah sangat parah. Squidward meminta untuk membersihkan saluran cerobong asap yang sudah tersumbat lebih dulu. Seperti biasa, Tuan Crab membagi tugas. Ia yang membersihkan lemari pendingin yang sudah membeku, sedangkan SpongeBob yang memperbaiki asap cerobong dengan memukul-mukul. Squidward segera menghindar dari sana karena pekerjaannya masih cukup banyak yang belum selesai. Saat sedang menggoreng daging, tiba-tiba saja asap yang tersumbat berhasil keluar, namun justru malah mengenai daging yang baru saja matang, sehingga Squidward langsung membuang daging tersebut. Karena menggunakan pahat membuat tangannya pegal, akhirnya Tuan Crab segera beralih menggunakan mesin khusus untuk menghancurkan es batu. SpongeBob terjatuh saat memukul saluran asap cerobong itu, hingga tiba-tiba saja keluarlah 3 kerang laut yang mengitari Squidward. Tentu ia pun marah karena merasa kerang laut itu sangat menjijikkan. Kerang itu pergi saat Tuan Crab datang yang berhasil mengusirnya. Lalu kesialan datang lagi menimpa karena saluran asap cerobong itu mengenai Squidward akibat bolak-balik dipukul oleh SpongeBob.
Mereka kemudian segera membantu Squidward mengangkat asap cerobong itu. Beruntungnya asap yang sempat tersendat malah berhasil dikeluarkan berkat Squidward. Tugas berikutnya kali ini di ruangan kamar mandi, jambannya ada yang mengeluarkan air, ada juga yang mengeluarkan api. Yang paling parah, tiba-tiba saja jamban terakhir malah meledak. Not too bad. Tuan Crab segera menyuruh SpongeBob untuk merekatkan kembali pecahan jamban itu, sedangkan ia memperbaiki jamban yang mengeluarkan air dengan cara diberi lakban lagi. Terbukti cara tersebut memang sangat ampuh, namun sesaat itu tiba-tiba saja toilet itu mengeluarkan air yang lebih banyak, sehingga mengenai Tuan Crab guys. SpongeBob lalu membantu bosnya dengan cara menahan air itu. SpongeBob yang cerdas menggunakan air tersebut untuk memadamkan jamban yang mengeluarkan api. Sedangkan di saat yang bersamaan, jamban yang hanya diberi lem perekat akhirnya hancur lagi. Saat SpongeBob sedang memperbaiki kursi, justru kursi itu menggelinding yang membuat Squidward terjatuh. Kesialan tak hanya sampai di situ saja, ketika Tuan Crab merekatkan pintu dengan lakban, Squidward muncul, sehingga saat uji coba wajahnya malah menjadi korban. Bahkan tak hanya itu saja, ia juga malah tak sengaja terkena cat putih yang membuatnya tak terlihat. Tuan Crab pun senang karena mereka tidak harus mengeluarkan uang untuk memanggil tukang perbaikan. Karena meski hanya berdua saja, namun terbukti tempat restorannya kembali seperti baru lagi. Ia pun kemudian menyuruh SpongeBob agar memperbaiki lampu yang sudah mati. SpongeBob langsung mengambil tangga supaya bisa membantu menjangkau lampu itu. Apesnya, tiba-tiba saja di sana ada si Patrick yang baru selesai makan. Saat si Patrick akan pergi ke kamar mandi, ia mendapati ada tangga yang menghalangi jalan menuju ke kamar mandi itu. Lalu si Patrick yang nggak tahu jika di atas tangga ada temannya yang sedang memperbaiki lampu, ia malah membuang tangga tersebut supaya ia bisa masuk ke dalam kamar mandi. Tentu hal itu membuat SpongeBob bergoyang dan akhirnya terjatuh ke bawah. Karena kabel itu tak bisa menahan beban berat SpongeBob, akhirnya kejadian itu membuat seluruh restoran Tuan Crab terbelah menjadi dua. Kabel itu membuat restoran Tuan Crab hancur berkeping-keping. Tak lama, si Patrick keluar dari kamar mandi tanpa rasa bersalah sama sekali. Meski begitu, SpongeBob tetap senang karena lampu itu sempat menyala meski hanya sebentar saja. Kali ini Tuan Crab akan menjalankan rencana keduanya, karena rencana ini pasti akan berhasil. Squidward yang sudah tahu ini bakal terjadi, ia hanya menyayangkan sikap Tuan Crab yang sangat pelit. Tuan Crab kemudian mengikutsertakan Larry dalam rencana keduanya. Mereka kini berada di ruang terbuka, yang mana para manusia sedang memancing di laut. Tuan Crab menjelaskan dulunya Krusty Krab dibangun dari perangkap lobster. Disinilah kegunaan si Larry dalam rencana itu, karena Tuan Crab akan membuat Larry sebagai umpan sementara. Tentu si Larry senang karena itu merupakan pekerjaan paling terfavorit. Bahkan hatinya pun sudah sangat siap dengan tugas berat itu. Setelah keduanya melumuri Larry dengan keju cair, Larry langsung membuat pengalihan supaya dirinya ditangkap. Tak lama dari itu perangkap lobster akhirnya muncul. Lalu perangkap itu langsung mendekat ke arahnya. Si Larry pun tak sabar dengan pertarungan sengit itu. Lalu keduanya akhirnya saling bertarung. Larry berusaha menaklukkan perangkap tersebut supaya bisa terlepas dari tali. Namun ternyata perlawanan perangkap itu benar-benar sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan saat itu Larry berhasil tertangkap oleh perangkap lobster. Larry berusaha tetap tenang karena selanjutnya langkah terakhir akan dikerjakan oleh Tuan Crab. Saat perangkap itu akan sampai ke daratan, Tuan Crab datang. Dengan capitan kepitingnya, tali itu akhirnya bisa terlepas dan mengenai Squidward. Akhirnya perjuangan dari keempatnya tidak sia-sia. Larry sangat senang karena rencananya sudah berhasil mendapat perangkap lobster. Mereka kemudian segera pergi membawa tempat perangkap itu guys. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Lalu Tuan Crab dan SpongeBob langsung menambah kelengkapan restoran itu. Tuan Crab yang gila akan uang, padahal restoran itu masih belum siap semua kelengkapannya, malah langsung dipromosikan kepada para pelanggan. Alhasil, pintu yang baru saja dipasang malah copot kembali. Tentu hal itu membuat Squidward sangat kesal, yang akhirnya Squidward langsung melakban pintu itu supaya bisa kembali menyatu. Bahkan tak hanya itu saja, ketiganya langsung dilakban oleh Squidward yang sangat kesal oleh kelakuan mereka bertiga. Yang kemudian film pun berakhir guys.
Oke guys, cerita dimulai di sebuah tengah hutan yang mana pada saat itu Larry beserta dengan yang lainnya sedang menonton televisi bagaimana caranya membentuk suatu tim yang baik dalam bekerja sama. Namun tim Larry terpecah belah karena tim mereka tidak mau akur, hanya saling menyalahkan satu sama lain. Hal itu membuat bosnya yang melihat itu dibuat kesal. Kemudian Larry mengambil minuman dingin untuk mencairkan suasana, namun ternyata minuman yang dibawanya malah membeku jadi es. Disinilah mereka berempat kembali saling menuding dan menyalahkan karena sudah membuat minuman mereka beku menjadi es. Bosnya pun kemudian lebih memilih pergi untuk beristirahat serta mencari seorang jenius supaya bisa mempersatukan keempat para anak buahnya agar bisa bekerja lagi. Sementara itu di tempat yang lain yang memperlihatkan si Patrick yang sedang berada di hutan yang lokasinya dekat dengan kelompok Larry. Di sana si Patrick sedang membuat rekaman video dari acara pertunjukannya. Dia harus bertahan hidup di dalam hutan hanya seorang diri dengan dibekali kamera. Dia juga hanya memakai celana dalam untuk bertahan hidup guys. Di alam liar itu, si Patrick mulai membuat perangkap untuk menjebak hewan supaya dia tetap bisa hidup dalam situasi tersebut. Bahkan dia juga menaruh banyak makanan di tempat perangkap itu. Hingga tiba-tiba saja datanglah bos Larry yang berhasil masuk ke dalam jebakannya, lalu terlempar sangat jauh setelah mengambil makanan. Si Patrick kecewa karena sudah gagal menangkap hewan buruannya. Ia pun mengira bahwa pakaian tersebut kulit hewan yang terkelupas. Karena pada saat itu cuacanya sangat dingin, si Patrick menggunakan pakaian itu untuk menutupi tubuhnya. Tak lama dia mendengar ada hewan buruan di sekitar tempat tersebut. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, si Patrick segera mencari buruan itu. Sedangkan di tempat yang lain, ternyata itu bukan suara hewan buruan, melainkan suara Larry yang sedang memecahkan es batu yang membeku. Larry dan teman-temannya telah mendengar suara aneh hingga mereka melihat si Patrick yang meloncat ke arahnya sembari membawa ompreng. Maksudnya tombak. Alhasil, tombak itu malah mengenai es batu itu hingga pecah. Si Larry pun mengira bahwa si Patrick adalah bosnya karena menggunakan pakaian yang sama serta kepalanya yang lancip. Si Patrick pun mengatakan kepada mereka bahwa dia bukanlah bosnya. Namun setelah salah satu anak buahnya mempersiapkan jadwal makannya, si Patrick akhirnya mengakui bahwa dia adalah bosnya. Karena dengan begitu, si Patrick bisa makan dengan bebas. Ia kemudian menyuruh keempat orang itu agar memperkenalkan diri mereka masing-masing. Si Patrick menutup mata keempat orang tersebut. Ia pun melakukan hal yang sama seperti mereka. Barang siapa yang mendapat lemparan bola tenis, maka mereka mempersilahkan untuk memperkenalkan diri. Namun Larry justru malah menangkap batu besar yang dilemparkan oleh si Patrick. Larry lalu memperkenalkan diri dan hobinya. Saat itu seorang perempuan bernama Janet kesal karena permainan tersebut tak kunjung dimulai. Ia pun kemudian ditegur oleh si Patrick karena dia melarang semua orang jika permainan itu masih sedang berlanjut. Si wanita itu kini mendapat giliran untuk memperkenalkan diri di hadapan semua teman-temannya. Ia juga melempar bola di saat bos yang asli baru tiba. Beruntungnya tak mengenai wajahnya guys. Namun apesnya justru sarang lebah malah mengenai kepalanya. Di sanalah si bos justru malah mendapat berbagai kesialan bertubi-tubi. Kali ini si Patrick akan melatih mereka untuk saling mempercayainya. Dia pun menyuruh orang itu agar menangkap saat dirinya terjatuh, supaya dia bisa melihat kerja sama tim. Tentu orang itu pun langsung segera menangkap si Patrick supaya tidak terjatuh. Hal itu membuktikan bahwa mereka sudah mulai kompak. Namun ketika orang itu akan melakukan hal yang sama, tiba-tiba saja si Patrick langsung menghentikan pria tersebut. Karena menurutnya cara itu sangat mudah dilakukan. Disinilah si Patrick yang konyol menyuruh mereka untuk terjun ke bawah tebing yang sangat curam. Karena dia sendiri yang akan menangkap saat terjatuh. Awalnya si pria berbadan besar enggan melakukannya. Namun karena kaget karena melihat si Patrick yang sudah berada di atas, akhirnya membuat si pria tersebut terjatuh. Dan si Patrick menyuruhnya agar percaya kepadanya bahwa dia pasti bisa menangkapnya, dan memang benar si Patrick menepati janji. Akhirnya membuat si pria tersebut terjatuh dan si Patrick menyuruhnya agar percaya kepadanya bahwa dia pasti bisa menangkapnya, dan memang benar si Patrick menepati janji.
Saat bos yang asli telah datang dengan wajah penuh dengan sengatan lebah, lagi-lagi ia malah tertimpa kesialan dan 3 orang itu mendarat di tubuhnya. Latihan kali ini mereka harus turun ke bawah dengan menggunakan tali pancing. Mereka nggak tahu jika kegiatan tersebut sangat berbahaya bagi mereka, namun mau tak mau demi kerja tim mereka harus mengikuti semua perintah dari si Patrick. Saat mereka telah berhasil berada di tali itu, mereka malah mengambil keju yang ada di kail. Lalu si Patrick mengambil dan memakan keju tersebut. Sedangkan keempatnya justru malah kebawa oleh tali pancing itu ke permukaan laut. Si Patrick pun merasa perutnya masih sangat lapar, kemudian pergi untuk mencari makanan lagi. Setelah si Patrick pergi, datanglah si bos yang matanya dalam kondisi tak bisa melihat. Ia pun dibuat terkejut saat dirinya sedang berada di tengah jurang, hingga ia berhasil menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba saja kail pancing itu malah datang kembali yang membuatnya terjatuh ke bawah guys. Si Patrick pun merasa sangat lelah dan perutnya sudah sangat lapar. Dia ingin makan siang dan menghentikan kegiatan ini. Saat beberapa wadah kaleng terjatuh tepat di dekatnya, dia mengira itu makan siangnya. Namun setelah wadah kaleng terbuka, isinya orang gendut yang marah-marah kepada si Patrick karena membuat mereka tersiksa dengan ide yang sangat konyol. Bahkan gak hanya dia saja, semua teman-temannya beramai-ramai menyalahkan si Patrick. Karena hampir saja nyawa mereka melayang, beruntung mereka bisa terlepas dari manusia yang menangkapnya tadi. Si Patrick memohon kepada mereka agar membiarkan dirinya makan lebih dulu sebelum memukulnya, karena perutnya sudah merasa sangat lapar. Mereka dibuat panik saat melihat bosnya yang asli dengan wajah yang sangat mengerikan berada di dekatnya. Alhasil, mereka pun segera pergi menyelamatkan diri ke dalam hutan. Si Patrick berhasil menyelamatkan Larry dan bersembunyi di dalam gua bersama dengan teman yang lainnya. Karena sudah terpojok, mau tak mau si Patrick akan mengerahkan keempat orang untuk mengusir bosnya yang dikira itu adalah monster. Disinilah si Patrick memerintahkan mereka agar bersatu padu selayaknya seperti sebuah tim yang kompak. Tentu dengan perkataan itu membuat mereka terharu. Si Patrick kemudian meminta kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya masing-masing dalam menyingkirkan bos mereka sendiri, yang dikira mereka sebagai monster. Hanya dalam beberapa menit saja, si Patrick berhasil memberi tugas masing-masing tim. Si gendut menyiapkan senjata khusus, sedangkan yang satunya lagi membuat jebakan supaya orang itu tidak bisa bergerak. Si Patrick menyuruh orang lainnya untuk melempar senjata, supaya jika ada orang itu dia bisa melakukan penyerangan. Dan Larry berusaha memperkuat daya tahan tubuhnya dengan cara mengangkat beban berat. Dan inilah latihan selama beberapa menit sebelum menangkap bos mereka yang memiliki wajah buruk rupa. Saat di hutan lagi, mereka berlima langsung berpencar sesuai dengan rencananya. Jadi saat orang itu sudah berada dalam jangkauannya, orang-orang yang bersembunyi mulai memberikan kode suara yang menandakan bahwa target mereka sudah berada dekat di lokasi. Di sinilah si Patrick muncul dan menyuruh salah satu rekannya untuk melakukan serangan menggunakan kartu. Namun orang-orang itu berhasil pergi melarikan diri. Saat sedang berlari, orang itu kakinya malah terkena jebakan. Si Larry kemudian muncul dan menarik tali yang sebelumnya sudah disiapkan. Hal itu membuat orang itu malah terhimpit oleh 2 lemari, namun dia masih bisa bergerak. Si Patrick kebetulan berada di sana, lalu membuat orang itu duduk di kursi dan ia langsung memutar kursi itu. Lalu si Patrick mendorongnya. Si gendut langsung menarik kabel telepon begitu orang itu melintas di jalan, yang membuat orang tersebut malah masuk ke dalam kuali. Mereka berlima lalu berkumpul bersama karena mereka akan menyantap orang tersebut untuk makan siangnya. Begitu si Patrick membuka rumput laut yang ada di wajahnya, akhirnya keempat karyawan itu baru menyadari bahwa orang yang mereka buru adalah bosnya sendiri. Bukannya marah, justru bos mereka malah memuji si Patrick karena secara tak sengaja dia telah berhasil menyatukan keempatnya menjadi sebuah tim yang kompak. Akhirnya dari perjuangan dari si Patrick meski permintaannya aneh-aneh, namun pihak dari instruktur sendiri telah menyatakan bahwa keempat orang itu telah lulus dalam ujian membentuk sebuah kelompok, di mana kerja sama mereka akhirnya tidak sia-sia setelah mengalami serangkaian kejadian yang tak terduga, yang kemudian film pun berakhir guys. So you see, when you work together as a team.
Oke guys, cerita dimulai yang memperlihatkan Plankton yang menyamar menjadi Krabby Patty. Ia masuk ke dalam restoran untuk mencuri resep formula rahasia. Sedangkan SpongeBob meminta izin kepada Tuan Krab yang sedang berjaga. Dia ingin buang air kecil ke kamar mandi. Tuan Krab hanya memberi SpongeBob 19 juta lapangan kerja. Maksudnya waktu 15 detik saja. Sehingga tak berselang lama dari itu datanglah Tuan Krab yang melihat banyak sekali tumpukan kue Krabby Patty, sehingga dia pun langsung berteriak memanggil Squidward yang sedang beristirahat. Saat ketika Squidward datang ke sana, Tuan Krab langsung menyuruhnya agar memasukkan kue-kue itu ke dalam lemari pendingin agar tidak cepat basi. Awalnya Squidward enggan melaksanakan tugas itu karena istirahatnya telah terganggu. Ketika sudah berada di sana, si Plankton malah bersin sehingga aksi penyamarannya berhasil terbongkar oleh Squidward. Dia nggak tahu jika di dalam lemari pendingin ada Squidward dan Plankton. Akhirnya menutup pintu lemari pendingin itu tak sengaja tuasnya malah terkunci. Alhasil Squidward yang mengetahuinya langsung panik. Dia pun berusaha memanggil-manggil SpongeBob dan membuka pintunya. Namun SpongeBob sendiri telah menggunakan handset full bass rata kanan. Jadi meski seberapapun Squidward teriak kencang, tetap saja SpongeBob tidak akan bisa mendengarnya. Dia hanya asik mendengarkan suara musik saja guys. Disinilah karena memang sudah tak ada pilihan lain, Squidward langsung membuka bajunya, lalu berolahraga untuk melenturkan semua otot-ototnya biar gak kaku. Setelahnya dia langsung membentuk seperti lempengan yang tipis untuk keluar dari sana dengan melewati celah pintu lemari. Tentunya si Plankton hampir tidak bisa dipercaya dengan kemampuan Squidward bisa melakukan semua itu. Squidward yang sudah berada di luar kemudian langsung menegur SpongeBob karena dia telah menguncinya di lemari es. Padahal sebelumnya Squidward telah memperingatkan SpongeBob agar melihat ke dalam lemari es sebelum menutup pintunya. Sementara itu Squidward mengangkat tuas itu lagi dan berhasil membuka pintu lemari pendingin untuk mengambil bajunya yang sempat ditinggalkan. Tak lama Squidward juga membawa Plankton keluar yang sudah membeku menjadi es. Squidward membantu melelehkan tubuh si Plankton yang membeku karena es ke tempat pemanggangan. Di sanalah si Plankton penasaran mengapa Squidward bisa dengan mudah menembus lubang sekecil itu. Dia pun mengungkapkan bagi para gurita itu tidaklah menjadi masalah besar. Semua gurita bisa melakukan hal itu dengan mudah. Setelah mendapat penjelasan tersebut, es juga telah meleleh dan akhirnya melompat melalui lubang pembuangan asap sehingga meluncur sampai ke Cambucket. Setelah menciptakan sebuah alat pengalih otak, dia dan HTS-nya pergi ke rumah Squidward. Tujuannya tak lain ingin berpindah tubuh dengan Squidward supaya dia bisa menyelinap masuk ke dalam ruangan Tuan Krab, lalu masuk ke dalam brankas untuk mengambil resep formula Krabby Patty. Karena tubuh Squidward benar-benar sangat fleksibel, lalu saat sudah berada di depan pintu seperti biasanya untuk menjebak Squidward, mereka berdua mengirimi klarinet beserta sepucuk tulisan yang mengagumkan tentang kehebatan dirinya. Saat Karen menekan bel lalu menaruh klarinet dan sepucuk surat di lantai, Squidward yang telah membuka pintu sebelum meniup klarinet dia sempat membaca surat tersebut, serta tanpa berpikir panjang langsung meniup klarinetnya. Namun tak lama kemudian si Plankton langsung mengaktifkan sistem pengalih otak untuk bertukar dengan Squidward guys. Kini setelah proses itu telah terjadi, Plankton berada di dalam tubuh Squidward, begitupun sebaliknya. Sedangkan Squidward dimasukkan ke dalam toples untuk dibawa oleh Karen ke rumah Squidward sendiri. Sesekali dia juga hampir terjatuh ke jalan, namun dia berusaha untuk tetap berdiri. Akan tetapi usahanya tetap saja gagal. Sementara itu yang memperlihatkan Squidward yang bertukar tubuh dengan Plankton, dia telah kehabisan nafas. Untungnya saat itu Karen langsung memberikan lubang di toples agar air bisa masuk ke dalam toples tersebut. Setelah bernapas dengan lega, Squidward langsung menanyakan alasan mengapa tubuhnya telah ditukar. Karen memberitahu Squidward bahwa tubuhnya telah dipinjam oleh suaminya agar bisa mencuri resep Krabby Patty. Namun Karen sangat yakin jika rencana itu pasti akan gagal lagi seperti sebelum-sebelumnya. Saat itu Karen gak sengaja melihat sebuah album musik favoritnya karena menurutnya album tersebut cukup berkesan. Mengetahui dia memiliki teman satu frekuensi, Karen langsung menyetel musik tersebut untuk didengar bersama. Sedangkan si Plankton yang telah bertukar tubuh akhirnya telah berhasil berada di restoran Krabby Patty. Dia berusaha untuk menyeimbangkan jalannya karena jika terjatuh maka dia akan dicurigai oleh semua orang. Dia pun mulai berjalan perlahan-lahan menuju ke kantor Tuan Krab.
Namun sebelum itu secara tiba-tiba saja Tuan Crab langsung menegurnya dan menyuruhnya untuk segera pergi bekerja karena di tempat kasir itu para pelanggannya sudah pada antri, sehingga Tuan Crab memberikan hukuman dan alhasil disinilah rencananya telah berhasil mengelabuhi Bapak Rusdi. Lalu terlihat Karen yang sedang menilai karya seni lukisan buatan dari Squidward. Dia menilai raut wajah Squidward yang penuh dengan keputusan. Tentu mendengar hal itu membuat Squidward senang karena akhirnya ada seorang yang mengerti tentang karya seni. Namun dia harus dibuat kecewa dikala Karen mengkritik hidung yang dibuat ukurannya terlalu besar. Sehingga Squidward yang langsung emosi, dia nggak terima jika hasil karya seninya dihina. Alhasil Squidward langsung ingin pergi, namun toples itu jatuh ke bawah, lalu memantul ke atas kipas yang berjalan. Lalu toples itu menghantam kepala komputer Karen yang membuat Karen langsung error. Saat itu Squidward memutuskan pergi ke restoran Tuan Crab untuk mendapatkan tubuhnya lagi. Namun dia bertemu dengan seorang pejalan kaki yang berulang kali menendang toples itu. Meski Squidward berteriak, namun suaranya nggak terdengar hingga pada akhirnya toples itu terjatuh ke bawah. Berikutnya memperlihatkan pekerjaan si Plankton yang telah memiliki waktu longgar. Saat dia akan pergi, tiba-tiba saja SpongeBob memeluknya. Namun si Plankton langsung melepaskan pelukan itu. Dia pun mulai berpikir caranya untuk menyingkirkan SpongeBob agar tidak mengganggu rencananya di kemudian hari. Saat itu ada salah satu pelanggan yang ingin memesan makanan, namun si Plankton langsung menolak, sehingga membuat si pelanggan itu langsung pergi. Sedangkan SpongeBob yang kangen dengan sahabatnya justru malah dibentak oleh si Plankton karena tak ingin membuat SpongeBob menangis. Alhasil si Plankton mengajak SpongeBob untuk bermain petak umpet, dan itulah salah satu kesempatannya guys. Namun saat SpongeBob telah bersembunyi lalu si Plankton akan pergi, tiba-tiba saja datanglah Tuan Crab yang menyuruhnya untuk kembali bekerja lagi. Namun si Plankton yang cerdas langsung menipu Tuan Crab jika di lantai terdapat uang koin yang terjatuh. Dia pun langsung pergi untuk mengambilnya, sedangkan si Plankton langsung mengambil tongkat pel dan ember yang digambar ala kadarnya. Setelah selesai dia pun langsung segera pergi dari sana. Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan Squidward toplesnya sedang dimainkan oleh dua orang di depan restoran Tuan Crab. Kemudian toples itu sempat terlempar karena mengenai kendaraan yang sedang melintas, sehingga toples itu menggelinding sampai masuk ke dalam restoran. Namun toples tersebut langsung diambil oleh Tuan Crab karena mengira bahwa di dalam toples itu adalah si Plankton musuh bebuyutannya. Dalam kondisi itu Squidward berusaha menjelaskan kepada Tuan Crab bahwa dia bukanlah Plankton, melainkan tubuhnya telah bertukar dengannya. Tetapi tetap saja Tuan Crab tidak mempercayai semua perkataan dari Squidward karena Tuan Crab tahu jika Squidward sedang berada di kasirnya. Dia pun langsung melempar toples itu keluar. Namun datanglah pelanggan yang tak sengaja menendang toples itu sampai pecah hingga akhirnya Squidward bisa keluar dari toples tersebut. Sementara itu di ruangan kantor Tuan Crab, si Plankton berusaha masuk ke dalam berangkas untuk mengambil formula resep rahasia Krabby Patty yang disimpan di sana. Dengan cara meniru gerakan Squidward, akhirnya si Plankton bisa masuk ke dalam dengan sangat mudah. Saat itu dia pun sangat kesulitan untuk mengambil botol itu karena ruangan itu benar-benar sangat sempit. Jadi tangannya nggak bisa menjangkaunya. Oleh sebab itu Plankton menggunakan lidahnya untuk membuka tutup botol itu. Apesnya justru seluruh kepalanya malah masuk ke dalam botol. Alhasil dia pun terpaksa pergi membawa botol kaca itu. Saat ingin keluar dari sana, tentunya botol itu akan nyangkut tak bisa keluar. Disinilah si Plankton mikir jika dia pasti akan terjebak di ruangan tersebut. Ke dalam ruangan dia melihat bahwa tubuhnya sedang terjebak di dalam berangkas. Dia pun langsung mengambil tubuhnya, namun tentunya si Plankton kesulitan untuk mengeluarkan tubuh Squidward yang sedang terjebak. Akhirnya mau tak mau Squidward berusaha membantu si Plankton agar bisa keluar dari tempat itu. Ia pun masuk ke dalam berangkas untuk membantunya. Kejadian itu membuat si Plankton terkejut karena tubuhnya yang mungil bisa masuk ke dalam ruangan berangkas tersebut. Squidward menjelaskan jika dia telah mematahkan tulang tubuhnya agar bisa masuk ke dalam. Si Plankton sudah nggak sabar lagi ingin keluar. Ia pun bergegas mendorong tubuhnya, namun tetap saja nggak bisa. Sehingga Squidward memutuskan keluar mengambil minyak untuk pelumas agar memudahkannya keluar. Namun sial, justru tubuhnya juga sama-sama ikut terjebak. Beberapa jam kemudian akhirnya Tuan Crab telah masuk ke dalam ruangan kantor. Di sanalah dia telah melihat Squidward dan si Plankton yang tengah terjebak di dalam berangkas. Lalu membukanya. Di sanalah Squidward menjelaskan bahwa tubuhnya telah diambil alih oleh si Plankton. Namun tetap saja Tuan Crab nggak mempercayainya.
Terungkap sudah ternyata sebelumnya Tuan Crab telah memasang jebakan berupa jenis-jenis poster foto yang telah didesain sedemikian rupa. Tujuannya tak lain yaitu untuk mengelabuhi si Plankton agar tidak bisa mencuri formula resep Krabby Patty miliknya. Plankton lalu melepaskan kepalanya dari botol itu. Dia sangat kecewa lagi-lagi terkena jebakan. Bahkan itu hanyalah kertas biasa, bukan formula resep Krabby Patty yang asli. Tuan Crab tertawa dengan brutal karena berhasil menipu musuh bebuyutannya. Karen yang sudah berada di sana langsung mengembalikan tubuh keduanya masing-masing agar bisa kembali seperti semula lagi dengan melewati klarinet itu. Setelah otak mereka sudah kembali, Karen langsung mengajak sang suami untuk pulang ke rumah karena dia akan membuatkan secangkir minuman coklat panas untuk dinikmati. Sedangkan Tuan Crab langsung pergi ke dalam kantor untuk tidur siang. Sementara itu alat klarinet tersebut masuk terhubung ke mulut Squidward. Di akhir cerita terlihat SpongeBob yang masih saja bermain petak umpet dengan menutup kedua matanya, yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, cerita dimulai di rumah Nanas. Di sana SpongeBob sedang membaca buku mengenai siput yang lemas akibat telah memakan bola lendir berwarna hijau hingga membuat siput sakit. Setelah mendengar cerita itu, si Gary langsung bersin yang mengeluarkan benda warna hijau itu. SpongeBob kemudian menangkapnya, lalu ia memberikan makanan untuk si Gary. Namun siapa yang menyangka ternyata Gary enggan sarapan sehingga ia langsung membuang makanan tersebut ke arah SpongeBob. Di sini dia belum tahu apa yang diinginkan oleh Gary. SpongeBob mencoba memahami bahasa siput dengan mengajak Gary jalan-jalan ke kota. Namun Gary langsung menolaknya. SpongeBob berusaha memaksa untuk mengikat tali dengan tali. Akan tetapi Gary menolak sehingga membuat tubuh SpongeBob malah terjerat oleh tali itu sendiri. SpongeBob bingung apa yang diinginkan oleh siputnya itu karena tak bisa memahami bahasanya. Lalu Gary langsung menunjukkan di halaman buku yang menampilkan ada sebuah alat yang bisa memahami bahasa siput. Collar? Know what your best friend is saying? Tentunya SpongeBob sangat senang akhirnya dia bisa mengerti apa yang diinginkan oleh hewan peliharaannya itu. SpongeBob langsung menghubungi customer service untuk membeli alat tersebut. Dia memesan satu alat penerjemah siput dengan pengiriman secepat kilat. Singkatnya, paket tersebut sudah berada di dalam rumah. Dia langsung membuka isi paket itu lalu memasangkan alat sabuk penerjemah ke Gary. Tadi sangka siput itu saat berbicara alat penerjemah langsung bisa berfungsi dengan baik. Gary memanggil SpongeBob dengan sebutan Papa. Hal itu membuat SpongeBob yang mendengar suara Gary untuk pertama kalinya langsung sangat terharu guys. Ia pun kemudian ingin berbicara dengan Gary karena sekarang SpongeBob bisa memahami bahasanya. Dia bertanya kepada Gary berdasarkan buku hariannya, apa impian Gary selama ini yang belum terwujud. Tentunya Gary menjawab jika dia ingin bisa terbang. Tujuannya ingin menghancurkan seluruh musuhnya di kota Bikini Bottom dengan menyemburkan api yang sangat besar. Mendengar itu membuat SpongeBob kegerahan, lalu SpongeBob mengajukan pertanyaan yang kedua kepada Gary. Di sini Gary hanya ingin memperbaiki kendaraan miliknya yang telah rusak. Kemudian SpongeBob meminta Gary untuk menilai celana kotaknya. Gary menjelaskan jika di bagian sudutnya cukup lancip. SpongeBob pun menyukai komentarnya. Ia lalu membawa Gary pergi untuk bertemu dengan si Patrick untuk memberitahu tentang alat penerjemah ini. Di luar sana dia telah bertemu dengannya. Si Patrick menyapa Gary, kemudian dibalas oleh si Gary dengan hinaan jika si Patrick sangat bau. Memang benar ketika si Patrick mencium aroma tubuhnya, ketiganya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bukannya kesal dengan hinaan itu, si Patrick justru melumuri seluruh tubuhnya dengan sampah. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Gary karena telah memberitahunya, sedangkan si Gary malah menghinanya lagi. Saat itu Sandy telah keluar setelah memeriksa giginya. Di sana dia telah bertemu dengan SpongeBob. Ia memberitahunya jika sekarang Gary sudah bisa berbicara berkat alat penerjemah suara. Mereka pun saling bertanya jawab. Sandy memberitahu SpongeBob bahwa berabad-abad yang lalu dia telah menciptakan alat penerjemah khusus untuk biji kenari. Terbukti saat alat tersebut dipasang, biji kenari itu bisa berbicara. Hidup Jokowi! Di lain sisi yang memperlihatkan Squidward sedang melihat televisi tutorial cara yang baik untuk bermeditasi agar bisa fokus. Saat sedang melakukannya, bel pintu telah berbunyi beberapa kali. Namun Squidward menganggap jika bunyi bel itu hanya terdengar di pikirannya saja.
Sehingga berulang kali Squidward berusaha untuk memfokuskan dirinya pada satu titik agar bisa mencapai meditasi yang baik. Namun karena hal itu, si pria tua memarahi Squidward agar membukakan pintu rumahnya. Ternyata di luar yang memencet bel adalah SpongeBob. Saat Squidward sudah berada di luar, SpongeBob memencet bel berulang kali karena mengira belnya rusak. Kedatangannya ke sana karena SpongeBob ingin mengajak Squidward untuk berbicara dengan Gary. Awalnya Squidward tidak percaya jika si ibu tersebut bisa berbicara, namun setelah Gary ngomong, akhirnya Squidward langsung terkejut. SpongeBob sendiri menjelaskan jika dia telah membeli alat penerjemah sehingga Gary bisa berbicara, guys. Si Gary pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Gary sangat mengerti seni desain rumah itu sehingga membuat Squidward sangat tertarik ingin berbicara dengan si Gary karena sama-sama mengerti akan keindahan seni. Maka dari itu, Squidward mengajak Gary ke ruangan khusus miliknya agar si Gary bisa menilai barang-barang seni karyanya sendiri. Tadi sangka justru Gary telah berkomentar buruk dengan karya tersebut. Tentu komentar tersebut membuat otak Squidward kepanasan karena karya seninya telah diejek. SpongeBob sendiri meminta tenang terhadap tetangganya karena dia sudah mencatat semuanya. Namun tetap saja karena ulah Gary membuat Squidward sangat marah. Disinilah Gary yang gak sengaja melihat siaran televisi cara bermeditasi. Gary mengejek Squidward karena telah menyetel saluran sampah seperti itu. Get out of here before this bad taste rubs off on us. Beberapa kali Gary mengejeknya membuat Squidward murka, sedangkan SpongeBob dan Gary pergi setelah mengkritik semuanya. Setelah kepergiannya, Squidward memiliki sebuah ide untuk membalasnya, guys. Singkat cerita, malam pun telah tiba. SpongeBob dan Gary beranjak tidur setelah lampu dimatikan. Tadi sangka dengan kaki-kaki tentakelnya, Squidward sudah berada di kamar SpongeBob dengan pakaian warna hitam. Tujuannya tak lain ingin menukar alat penerjemah itu dengan alat suara yang terhubung dengan alat walkie-talkie agar SpongeBob tidak bisa lagi mendengar Gary berbicara. Lalu saat Squidward keluar, dia tak sengaja menginjak alat bertani hingga membuat wajahnya terkena sabetan dari alat tersebut. Squidward kemudian mulai mengerjai SpongeBob dengan alat tersebut. Dia meminta SpongeBob agar bisa mengambilkan segelas minuman untuknya. Mau tak mau dalam keadaan ngantuk berat, SpongeBob tetap mengambilkannya. Sampai di sini SpongeBob belum tahu jika dirinya telah dikerjain oleh tetangganya sendiri. Saat itu Squidward juga menyuruh SpongeBob untuk pergi ke taman. Ia langsung menurutinya hingga tak lama kemudian akhirnya mereka berdua kembali lagi ke rumah. SpongeBob ingin tidur kembali. Namun Squidward mengerjainya kembali dengan menyuruhnya bertukar tempat. SpongeBob menurutinya. Tak hanya itu saja, Squidward menyuruh SpongeBob agar membuka jendela kamar karena pengap. Namun setelah jendela itu sudah terbuka, Squidward masih mengerjainya jika ruangan di dalam kamarnya masih panas. Alhasil di sini SpongeBob langsung menjebol rumahnya sehingga udara dingin masuk menusuk tulang rusuknya. Selanjutnya, Squidward memerintahkan agar rumah nanasnya dipindah dari hadapan rumahnya. Ia pun menurutinya lalu mendongkrak rumah untuk memasang roda-roda pada rumah agar bisa digeser ke tempat lain. Sehingga setelah semuanya dengan terpaksa, dia langsung mendorong rumahnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang karena akhirnya dia tak lagi melihat tetangga yang usil. Sedangkan rumah SpongeBob sendiri berada di tengah jalan yang cukup jauh dengan lokasi Squidward. Disinilah SpongeBob senang karena pemandangan di malam hari cukup indah hingga akhirnya dia sadar jika rumahnya telah terdorong ke belakang. SpongeBob sangat panik, dia mengejar rumahnya untuk menyelamatkan Gary. Untungnya dia berhasil masuk ke dalam rumahnya, lalu rumah tersebut melaju ke arah kota yang menyebabkan kekacauan besar. Bahkan rumah nanas itu telah menghancurkan rumah lainnya, guys. SpongeBob panik tatkala rumahnya akan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mengetahui hal itu, dia langsung menahan dengan kedua kakinya meski harus terbakar. Kini rumah itu berada di ambang tengah karena hampir terjatuh. SpongeBob untungnya berhasil keluar dari masalah tersebut. Dia pun senang karena rumahnya berhasil diselamatkan, namun karena tangannya sempat menyandar ke rumah nanas yang akhirnya membuat rumah itu terdorong ke jurang hingga akhirnya rumah itu menghilang. Singkat cerita, di keesokan harinya SpongeBob dan Gary kebingungan karena mereka bingung harus tidur di mana. SpongeBob menangis dan bersedih yang membuat tangisannya sangat deras. Sedangkan Squidward malah tertawa di belakang tembok karena berhasil mengerjainya. Sedangkan pada akhirnya Gary menyadari setelah Squidward berbicara bahwa sekarang SpongeBob telah dikerjain oleh tetangganya sendiri.
Melihat tuannya menangis dan bersedih membuat Gary murka, dia pun menghampiri Squidward yang sedang tertawa terbahak-bahak, kemudian melemparkan alat suara ke mulut Squidward sehingga alat tersebut justru tertelan ke perutnya. Disinilah Gary langsung memerintahkan Squidward untuk mencari rumah SpongeBob yang hilang. Sementara itu SpongeBob yang sedang menggali tanah, hingga tak lama kemudian rumah nanasnya telah kembali lagi. SpongeBob sangat senang melihatnya, dia pun menemui Squidward seperti biasa, dan balas dendam pun dimulai, di mana si Gary langsung segera menggunakan bahasa hewan untuk membalas keusilan Squidward, karena hal itu menyebabkan para cacing marah karena telah dihina. Squidward pun langsung segera pergi dari sana, dan apesnya dia malah kejebak yang membuatnya nggak bisa keluar, sehingga para cacing itu langsung menyerang, yang akhirnya si Gary berhasil membalaskan dendam tuannya. Meski SpongeBob nggak mengetahui keusilan Squidward yang sudah sangat keterlaluan, yang kemudian film pun berakhir guys.